أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang banget. Alhamdulillah, hari Senin ini mudah-mudahan hari yang dimuliakan Allah. Hari Senin inilah hari di mana ya kemudian sahabat-sahabat semua insya Allah dalam keadaan berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu 12 jam ya, doanya itu dikabul ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi susah itu mesti banyak-banyak puasa ya. Selain ngirit ya, dan itu nah, masa puasa itu masa di mana doa'uhu mustajabun. Doanya itu mustajab. Pemirsa yang saat ini berpuasa, aminkan doa saya dulu ya, mudah-mudahan amin ya doa orang-orang yang berpuasa ya dijawab oleh Allah buat saudara-saudaranya saudara, teman-temannya Anda semua yang saat ini membutuhkan doa saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, wa ya Arhamar Rahimin. Wa ya Aziz ya Jabbar, wa ya Khaliqu kulli syai. Wa ya man nazzala al-Qur'ana 'alaina. Ya Allah ya Rahman Rahim, di hadapan saya ini, di depan layar kaca TV, di semua rumah, di mana tempat ada orang-orang dari hamba-hambamu yang berpuasa sunnah Senin ini ya Allah. Rob, bila mana ada yang susah di antara kami, mudah-mudahan aminnya beliau-beliau ini ya Allah, membuat engkau berkenan menurunkan pertolonganmu kepada yang susah, agar kesusahannya menjadi ibadahnya dia. Kesusahannya membawa pada kesabaran, kesusahannya membawa pada ampunan. Bila mana ada yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan olehmu ya Rabb. Bila mana ada yang sedang sedih, kau bahagiakan. Bila mana ada yang belum punya anak keturunan dan jodoh, kau berikan anak keturunan dan jodoh. Bila mana ada yang belum bekerja, kau kasih pekerjaan. Bila mana sudah ada yang bekerja tapi gaji kecil, sampai buat bayar kontrakan yang kagak sanggup, mudah-mudahan kau naikin gajinya, kau naikin rezekinya, kau luaskan rezekinya dengan kau jadikan dia menjadi ahlul masjid, menjadi ahlul ibadah, dan salat tepat waktu, ada qobliyah ba'diyah, ada duhanya, ada tahajudnya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang susah terus, hidupnya susah mulu, dari 1 minggu 8 hari dia susah, mudah-mudahan ya Allah, Allah berkenan memberikan dia jalan buat zikir, dia punya lisan, hatinya juga bisa zikir, jadi kesusahannya tidak lagi terasa susah, yang ada hanya kesenangan padamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, apa yang saya contohkan pagi hari ini adalah ini termasuk segitiga wisata hati. Kita langsung lihat.
Masih ingat pembahasan beberapa waktu yang lalu? Ada konsep namanya segitiga wisata hati. Ini Allah, ini Yusuf Mansur, oke? Ini Anda, al-musyahidun. Ya, ini saya, ini pemirsa. Kalau saya cuman berdua aja sama Anda semua, tidak terjadi nih segitiga. Tapi pagi-pagi ini alhamdulillah kan, saya ngajak Anda semua ke Allah. Naik, terjadilah segitiga wisata hati. Allah, ya, manusia, tokohnya. Kalau Allah yang memberi toko, tidak pernah saudara ajak ke toko. Kalau toko yang diberi oleh Allah, tidak pernah saudara ajak ke Allah, pulangin ke Allah, bawa ke Allah, maka terjadilah urusan toko Anda hanya dunia saja. Jadi bagaimana? Harus ada segitiganya ini. Sebelum buka toko, ya, ajak dulu nih toko ke atas. Gitu. Buka kunci gitu ya. Dari mulai rumah malah kalau bisa. Bismillah nih saya mau ke toko ya Rob. Mau nyari rizki yang halal. Ya. Dari toko dia berdoa, dia ngaji, dia sholat di sini. Nah itu namanya Allah ada di sini tuh. Di jam-jam sholat Allah turun. Ya, saudara asik aja tetap di toko gitu. Nah, ini bahaya nih, tidak terjadi siklus segitiga ini. Ya. Kalau tidak ada Allah maka akan begini kan? Manusia tokonya aja begitu. Allah di mana? Nggak kelihatan. Terus gimana tokoh yang cakep? Begitu pas lohor, zuhur, asar, ya hendaknya cobalah istirahat dikit. Buat makan bisa. Ini persoalan ngatur waktu saudara. Kalau saudara ngatur waktunya benar, ya sholat kan bisa tepat waktu. Karena gara-gara saudara ngatur waktunya nggak benar, akhirnya urusan makan jadi lebih penting daripada sholat. Saudara bawa tuh ke Allah. Sempurna dia. Kalau bentuknya sudah customer, ya. Allah, gini nih, ya. Di sini pelanggan. Oke, di sini Anda. Kalau Anda hanya berdua aja sama pelanggan, ya, Pok beli kacang hijau, Anda bungkusin. Pok beli mie, Anda bungkusin. Mas beli apa ya, kecap, Anda bungkusin. Itu berdua aja namanya. Berdua aja, belum terjadi nih segitiga wisata hati. Kalau mau terjadi bagaimana ceritanya? Sambil bungkusin kacang hijau, sambil nanya. Pagi tadi udah doa Pok. Tadi malam udah tahajud Pok. Urusannya apa Anda sama pelanggan Anda? Anda nanya doa, Anda tahajud. Urusannya adalah Allah yang mengantarkan pelanggan ini kepada toko kita. Maka urusan kita adalah membawa amanah itu balik lagi kepada Allah. Allah senang. Ya kan? Ntar deh, kita canda-canda lagi, kita coba lihat-lihat lagi. Kayak apa implementasi dari segitiga wisata hati. Mudah-mudahan saudara, kita tetap dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Stay tune, don't go anywhere. Yang mana-mana ya. Makasih pemirsa masih bersama Yusuf Mansur dan terima kasih atas respon saudara di www.yusufmansur.com yang mau berderma, yang mau bersedekah untuk rumah tahfiz, ya anak-anak cacat, untuk makanan buka puasa santri, makanan sahur santri, gaji-gaji guru TPA, TKA, dan seterusnya. Terima kasih. Dan selamat juga kepada Anda yang masih terus mengejar lelangan. Insya Allah lelangan akan saya tutup Jumat yang akan datang. Dan insya Allah akan saya umumkan siapa pemenangnya. Mudah-mudahan ya. Saudara, ya, inti dari segitiga wisata hati adalah pengembangan dari konsep Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yakni menjadikan Allah sebagai center dari semua hal dan apapun di muka bumi ini. Termasuk apapun yang kita lakukan. Anda punya pelanggan. Ini kan pelanggan Allah yang ngasih toh. Tadi ini kita bicara toko toh. Nah, kita bicara pelanggan. Maka kita bawa pelanggan ini kepada Allah.
Anda jualan sayur coba. Jualan sayur, jualan beras, segala macam. Tapi Anda siapin kacang hijau. Bubur kacang hijau. Satu gelas gitu. Insya Allah nih rame nih. Rame. Jangan sampai ke dukun saudara. Pak dukun, saya mau toko saya, warung saya biar rame. Terus kata si dukun, bentar. Oh, udah ke dalam dah tuh. Ambil air. Kata si dukun ini kepret di depan warung ente. Ya, Insya Allah kepleset orang. Akhirnya bukan malah laku loh, malah dijauhin sama orang. Pakai Allah aja, kita sholatin di warung ini. Kemudian kita ajak pelanggan ini kepada Allah. Ya, orang pada nanya, waduh, ini ada kacang hijau nih. Iya, ini yang beli beras, yang beli ikan, beli apa di warung saya. Silakan deh tuh, ambil kacang hijau gratis nggak bayar. Terus kita ingetin mereka semua. Ya alhamdulillah saya ngejalanin konsep sedekah ini, warung nggak pernah sepi. Ya kan orang jadi belajar tuh ya. Oh begitu ya. Iya, so, ngobrol gitu. Jangan sampai malah Allah meninggalkan Anda semua. Udah rapi-rapi dikasih toko, dikasih pelanggan, tapi Allah malah pergi. Kenapa? Allah datang nggak dieroin, Allah datang nggak disuguhin. Disuguhin tuh maksudnya apa? Nggak hati Anda nggak hudur, nggak ada di situ. Ya nggak tahu bahwa Allah itu datang. Datang pelanggan malah udah tahu belum? Ini sih rahasia ya. Aduh, coba. Allah ngasih toko. Allah pengen kuping kita ini benar, mulut kita ini lurus, lempeng. Tapi yang terjadi apa? La ilaha illallah. Allah melihat toko itu jadi tempat maksiat ngomongin orang. Kita sih bukan ngomongin orang nih, ngomongin siapa? Ngomongin setan. Kan ini kita omongin namanya orang. Nah, apalagi coba di sini segitiga wisata hati. Dokter bisa nggak dokter? Bisa. Nih dokter. Ya, ini pasien. Kalau ente berdua aja, pasien sama dokter sama pasien, tanggung jawab ente mana kepada Allah? Gitu. Sambil nulis resep, Pak, banyakin sedekah ya. Siapa tahu penyakit ini karena kurang sedekah. Pak, coba ke masjid biar pada sehat badannya. Ini namanya datang ke Allah. Kita bawa pasien yang udah datang ke Allah. Kita janjian sama klien, ya. Ini kita, ini klien. Coba siapa yang mempertemukan kita sama klien? Siapa? Kan Allah yang pertemukan. Ternyata Allah nggak diajak. Allah kemudian malah diusir. Allah diabaikan. Janjian jam 11.30. Ayo aja sampai jam 15.15. Anda asik aja makan siang sama customer, makan siang sama klien. Klien gak diajak kepada Allah subhanahu. Allah redo nih? Nggak redo bos. Nggak redo. Allah bilang, ya khadim man khadamani, wakdul man khadalani. Oh dah yang begini mah nggak usah dibantu sudah. Tapi nyatanya dapat kok. Aduh. Fatamatta'u qalilan Allah bilang. Nggak bakalan juga untung. Proyek dapat, klien juga jadi, tapi jadi musuh terbesar dia nanti. Proyek hancur, rumah mesti digade, mobil mesti hilang. Apalagi coba yang bisa dijadikan Allah segitiga wisata hati. Ente punya rumah sakit. Ini Allah, ini ente ya, rumah sakit, ini pasien. Pasien-pasien yang pada ke rumah sakit terus mau diapain? Apa urusannya hanya sakit, nolongin terus Allah ini harus ada gitu. Harus kemudian terlibat. Allah, ente, sama gajian. Allah, ente, gajian. Gajian kan juga harus dibawa menjadi segitiga yang sempurna. Apa saja sebenarnya kita segitiga, nggak pernah kita sendirian. Wallahu thalithuhum, wallahu rabi'uhum, wallahu khamisuhum. Allah itu nanti jadi yang ketiga, Allah jadi yang keempat, Allah jadi yang kelima. Wallahu sadisuhum, bisa jadi Allah jadi yang keenam kalau Anda berlima. Kita punya teman. Segitiga juga kan? Kita, teman kita. Nah teman kita ini, kita ajak dong ke masjid. Kita besok subuhan di mana nih? Tuh di Allah senang. Kita, istri kita. Kita, anak kita. Kita, orang tua kita. Kita, ponakan kita. Semua ini urusannya kita bawa ke Allah. Wa ba'du, tidak ada satupun. Kecuali memang kita harus bawa ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya satu segmen pemirsa. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah satu ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah, dulu pernah saya mengirimkan DVD cabai tomat bawang. Ya, saya menawarkan kepada saudara siapa yang mau DVD cabai tomat bawang, ya, filosofi dan makna sedekah. Kirim email saudara ke yusufmansur_wh@yahoo.com. Alhamdulillah yang ngirim 5.000. Waduh, gimana ceritanya ngirim CD tuh. Akhirnya alhamdulillah berkahnya adalah jadi website ini. Nah, di website ini ya ada e-book gratis, ada digital video, ya. Ada audio digital juga yang saudara bisa download lewat www.yusufmansur.com. Ustaz, saya kan nggak ngerti tentang gitu-gituan. Makanya kalau jadi orang Islam tuh mesti melek teknologi. Sampai kapan kita jadi umat Islam, ya nggak? Ada di pinggiran melulu. Cina tuh, negeri Cina tuh, itu udah nerbangin satelitnya tuh. Dia menjadi negara ketiga yang nerbangin dia punya satelit. Nah, Indonesia yang banyak muslimnya, insya Allah mudah-mudahan kita cetak anak-anak kita juga melek teknologi. Nah, kita bapak-bapaknya coba dah, ya. Nanti klik ke www.yusufmansur.com. Ya, di sini ada e-book, ada digital video, ada audio digital. Ya, saudara bisa kemudian nanti belajar materi online dari segitiga wisata hati ini. Lewat website ini. Insyaallah ini amal soleh dari Antv, ya, mengalir pada seluruh stakeholdernya. Mulai dari ownernya, presiden direkturnya, presiden komisarisnya, komisaris direksinya, sampai ke orang-orang yang paling bawah, termasuk sahabat-sahabat saya yang saat ini ya ada di belakang produksi dari Wisata Hati Antv. Pemirsa yang dirahmati Allah, kelihatannya masih ada waktu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya amanah yang sudah Allah berikan kepada kita lewat dunia yang sudah Allah titipkan pada kita, kita bisa bawa pada Allah. Termasuk saudara urusan utang, ya. Kalau kita gambarin terjadi juga tuh segitiganya. Allah, ente, utang ente. Betul gak? Ente mau punya rumah. Ada juga tuh segitiganya. Allah, ente, sama rumah yang ente pengen. Semua bawa ke atas. Kalau kita udah naik ke atas, nanti Allah turun. Apalagi setiap malam Allah turun. Nah, kita akan lanjutin nih membahas tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia yang kapan-kapan di Wisata Hati Antv. Mulai besok kita akan belajar tentang salawat. Mulai besok kita akan belajar tentang salawat. Bagaimana fadilah salawat, kekuatan salawat, kecintaan kita kepada Rasul yang membuat Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah suruh nih alamnya ini mencintai kita dan datang kepada kita asal kita kuat. Soalnya emang pemirsa, tidak semua dari kita kuat. Allah mah ya, ente ngangkat tangan nih, jangan ngangkat tangan. Belum ngangkat tangan, baru niat angkat tangan, Allah udah kasih ente dunia. Tapi kan Allah yang maha tahu. La baghaw fil ard, kalau kalian aku kasih, pada meleng. Ada orang-orang kan yang berdoa pagi siang sore malam, pagi siang sore malam belum dikabulin sama Allah kan. Salah satu jawabannya barangkali Allah melihat ente belum siap. Belum siap buat dikabulin. Ntar malah salah-salah ente lari dari Allah, lupa sama Allah. Maka kemudian Allah training dulu. Ya Allah kasih pendidikan dulu nih orang yang berdoa, Allah hajar jebret, ditabok, tabok, tapi habis itu kemudian diberi sama Allah apa? Karena Anda sudah kuat. Pemirsa, mari kita berdoa untuk menutup kita punya kajian. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita semua. Ngebalas atau ngebilas doa kita di awal segmen 1 di hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT mendengar kita punya doa ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, udah berhari-hari nih pemirsa semua belajar bersama saya juga. Ikut belajar sambil ngajar. Mudah-mudahan tidak ada ilmu yang dipelajari, yang diajarkan kecuali diamalkan oleh kami semua. Dan pembimbing kami ya Rabb, mudah-mudahan bisa lebih baik tiap harinya. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan belajar dan mengajar tiap hari dari Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan buat Antv dan semua keluarga-keluarga besarnya ya Rabb, dan keluarga-keluarganya pada di rumah masing-masing. Engkau berikan juga keberkahan buat para pemirsanya
yang udah pada setia ngaji, ada yang dari pertama nggak absen loh ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan pemirsa juga ya Allah tidak lupa doain saya Yusuf Mansur dan orang-orang tua saya, istri saya, anak-anak kami, baik anak kandung kami maupun anak-anak santri Darul Quran fi kulli makan di semua daerah, di semua tempat. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.